إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية كلنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Ikhwan akhwat, pagi hari ini insyaallah kita memasuki pelajaran baru. Dimulai dari ayat 41 dari surah Az-Zumar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. الحق في طبيعته. Al-haqqu di sini khabar dan mubtada'nya dibuang, yaitu huwal haqqu fi tabi'atih wal haqqu fi manhajih wal haqqu fi syari'atih. Al-haqqu alladhi taqumu alaihi as-samawati wal ard wa yaltaqi alaihi nizamul bashariyati fi hadzal kitab wa nizamil kauni kullihi fi tanasub. Waltaqi alaihi nizamul bashariyati fi hadzal kitab wa nizamul kauni kulluhu fi tanasub. Hadzal haqqu nazala linnas liyahtadu bihi wa ya'ishu ma'ahu wa yaqumu alaihi. Wa anta muballigh وهم بعد ذلك وما يشاءون لأنفسهم من هدى أو ضلال ومن نعيم أو عذاب فكل مورد نفسه ما يشاء وما أنت بمسيطر عليهم ولا بمسؤول عنهم فمن اهتدى فلنفسه
وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. إِنَّمَا الْوَكِيلُ عَلَيْهِمْ هُوَ اللَّهُ وَهُمْ فِي قَبْضَتِهِ فِي صَحْوِهِمْ وَنَوْمِهِمْ وَفِي كُلِّ حَالَةٍ مِنْ حَالَاتِهِمْ وَهُوَ يَتَصَرَّفُ بِهِمْ كَمَا يَشَاءُ. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Fallahu yastawfil ajala lil anfusi allati tamut wa huwa yatawaffaha kadzalika fi manamiha wa in lam tamut ba'du walakinnaha fin naumi mutawaffatun ila hin fallati hana ajaluha yumsikuha fala tastayqib wallati lam yahin ajaluha ba'du yursiluha fatashu ila an yahilla ajaluha al-musamma fal anfusu fi qabdatihi daiman fi sahwiha wa naumiha. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Innahum hakadha fi qabdatillahi daima. Wa huwal wakilu alaihim wa lasta alaihim biwakil. Wa innahum in yahtadu fali anfusihim. Wa in yadhillu fa'alaiha. Wa innahum muhasabuna idhan wa laysu bimatrukin. Famadha yarjuna idhan lil fakaki wal khalas. Wallahu a'lam. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita renungkan bersama-sama ya, dua ayat yang baru saja kita baca merupakan ayat-ayat yang betul-betul penting untuk kita resapi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqq." Terkadang Allah Subhanahu wa taala gunakan inna anzalna ilaikal kitaba linnasi bil haqq. Terkadang Allah gunakan ala sebagai pengganti. Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqq. Pada saat kata Allah di sini digunakan, itu menunjukkan akan karunia anugerah Allah yang menganugerahkan, anugerahnya yang tak terhingga, yaitu kitab suci Al-Quran yang Allah jadikan sebagai petunjuk agar kita tidak tersesat, menjadikannya sebagai cahaya yang menerangi jiwa kita agar kita tidak meraba-raba membabi buta di tengah-tengah kegelapan. Ini merupakan anugerah yang tak terhingga. Dan ini langsung diajarkan oleh Allah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Di sini at-ta'lim dinisbatkan kepada Ar-Rahman, salah satu nama Allah yang menggambarkan karunia-Nya yang tak terhingga. Jadi inna anzalna 'alaikal kitaba linnasi bil haqq, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab ya, sebagai karunia anugerah yang tak terhingga dari Allah. Linnas, untuk menjadi pedoman, pegangan bagi umat manusia. Bil haqq, dengan membawa kebenaran yang pasti dan tak meragukan. Karena kalau seorang hidup jauh dari kebenaran, terombang-ambing dalam kesesatan, kebimbangan, ini merupakan keadaan yang amat menggelisahkan. Bagi orang-orang yang beriman, di saat mereka betul-betul bersama kebenaran, akan tentram hati mereka. Dan mereka akan terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang-orang kafir dan munafik, kebenaran itu bagaikan cahaya yang menyingkap
wajah mereka yang sebenarnya. Yang membuat mereka tak dapat bermain-main di tengah-tengah kehidupan sesuka hati mereka. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Katakan kebenaran datang. Yang pasti, yang tidak meragukan, yang memutuskan mana yang hak, mana yang batil. Wa zahaqal batil. Begitu al-haq datang, kebatilan tak akan mampu untuk berdiri. Apalagi menghadapinya. Langsung kebatilan akan hancur berguguran. Nah, tugas para nabi, para rasul, begitu pula para rabbaniin yang mengikuti jejak langkah para nabi adalah menyampaikan kebenaran di tengah-tengah umat agar umat tidak membabi buta, meraba-raba di tengah-tengah kegelapan. Kalau ulama tidak menyampaikan, maka tanggung jawab mereka amat besar di hadapan Allah. Allah perintahkan Rasulnya, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kalau kamu tak lakukan berarti kamu tak menyampaikan risalahnya. Rasul menyampaikan dan menerangkan hingga kita bagaikan siang bolong di malam harinya. Apalagi pada waktu siangnya. Jadi inna anzalna alaikal kitaba linnas bil haqq faman ihtada fali nafsih. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, maka keuntungannya, manfaatnya kembali untuk dirinya, bukan untuk Allah, bukan juga untuk Rasul. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang wa man dhalla, siapa yang tersesat dengan sendiri dengan pilihannya, fa innama yadhillu 'alaiha, maka kesesatannya hanya akan mendatangkan kerugian buat dirinya. Allah sedikit pun tidak dirugikan. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan sekali-kali engkau tidak dijadikan Allah sebagai wakilnya yang mewakili Allah dalam mengadili mereka. Tugasmu hanya menyampaikan pesan Allah kepada mereka. Setelah itu terserah mereka. Yang memilih kesesatan, Allah sesatkan dirinya. Jadi kata yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, ay yudhillu man ikhtara ad-dhalal wa yahdi man ikhtara al-huda wa fatahalah. Jadi apa yang Allah ucapkan di sini bukan menunjukkan bahwa Allah semena-mena, tapi Allah memperlakukan mereka sesuai dengan pilihan mereka. Dan kamu tidak kami jadikan wahai Rasulullah sebagai wakil kami. Berarti Rasulullah tidak perlu bersedih, berduka, berkecil hati karena mereka tidak menyambut ajakannya. Karena ini kembali pada pilihan mereka. Tugasmu menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dan jangan sembunyikan sesuatu. Nabi tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Tapi banyak sekali para ulama tanpa disadari mereka menyembunyikan kebenaran dan tidak disampaikan. Bahkan terkadang sebagian mereka dengan keluguan mereka menghalang-halangi orang untuk kembali kepada kebenaran. Nah, kebenaran yang dimasukkan di sini adalah Al-Quran. Ini yang menjadi kitab panduan hidup kita, kurikulum kita yang kelak Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Apa sulitnya bagi ulama untuk menjelaskan Al-Quran yang begitu jelas, sederhana? Kalau ada yang mereka tidak pahami, mereka bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu. Dan yakin mengajarkan anak kita pelajaran matematik, kimia, fisika jauh lebih sulit daripada kita mengajarkan Al-Quran. Dan Allah sendiri yang mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan Quran ini hujjatullah. Allah tidak akan menghukum satu kaum dengan kesesatan mereka sampai datang petunjuk penjelasan kepada mereka. Nah, kalau Qur'annya tidak disampaikan, siapa yang memikul tanggung jawab kesesatan masyarakat? Ya ulama. Betapa beratnya beban yang harus mereka pikul menanggung dosa kesesatan masyarakat akibat dia tidak menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa ma anta 'alaihim biwakil, dalam ayat yang lain wa ma ja'alnaka 'alaihim wakila.
yang bakal mengurus mereka, menghadapi mereka di dunia. Begitu juga menentukan nasib mereka, apakah mereka berhak mendapatkan hidayah petunjuk, bukan Rasul, tapi Allah. Rasul menyampaikan, menerangkan, tapi menentukan siapa yang berhak mendapatkan hidayah, bagaimana keputusan Allah terhadap mereka di dunia, begitu juga di hari akhir, semua kembali kepada Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, Penyabar, Penyukur, dan Bijaksana. Keputusan Allah tidak mungkin salah. Tapi kalau kita bisa salah pilih. Kemudian Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Setelah ayat tadi, Allah lanjutkan dengan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya. Begitu pula ketika dia tidur ya, di malam hari. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Kemudian Allah menahan jiwa-jiwa yang telah tiba saat ajalnya dan mengembalikan kembali yang belum tiba saat ajalnya hingga ajal yang ditentukan Allah. Tidak akan lebih dan tidak akan kurang. Tidak akan terlambat, tidak akan lebih. Keberanian tidak akan mempercepat ajal kita. Bersikap penakut tidak akan menangguhkan ajal kita. Kalau sudah tiba saatnya, malaikat akan datang ke tempat tidur kita untuk mengambil nyawa kita. Oleh karena itu, kenapa seorang harus takut? Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada semua itu terdapat ayat-ayat bagi mereka yang mau bertafakur. Kita lihat antara dua ayat ini seolah-olah tidak ada hubungan. Padahal sebetulnya hubungannya erat sekali. Allah turunkan kitabnya melalui Rasulnya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Sedangkan kehidupan dunia ini sebagai ladang bagi mereka. Tidak selamanya mereka akan hidup dalam kehidupan dunia. Akan tiba saatnya apabila dia telah mengakhiri bahagian dari hidupnya, akan datang malaikat yang mewafatkan mereka. Lalu Allah berikan apa? Miniatur dari kematian sebagai peringatan buat mereka. Sebelum datang kematian, sebagai pertanda berakhirnya ajal manusia, sebetulnya setiap malam Allah Subhanahu wa taala menggenggam jiwa manusia pada saat tidurnya. Dalam bahasa Arab kata tawaffa, ya tawaffa itu bermakna qabadha yaqbidu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam jiwa manusia bukan hanya pada saat matinya, tapi juga pada saat tidur. Allah genggam ya untuk waktu sementara agar dia dapat beristirahat dengan tenang, dengan lelap ya, tidak menyibukkan dirinya dengan berbagai macam kesibukan, agar tubuhnya, organ-organnya, sel-selnya semua dapat beristirahat. Saya teringat kepada pertanyaan yang diajukan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, terkadang saya melihat dalam mimpi saya pemandangan-pemandangan yang berlalu begitu saja, tidak terjadi apa-apa. Tapi terkadang saya menyaksikan dalam mimpi, setelah itu atau sekian lama kemudian yang saya lihat ternyata apa? Terjadi seperti yang saya lihat dalam mimpi. Seperti seringkali kita menyaksikan keadaan, kita bertanya-tanya kapan kita pernah menyaksikan. Ini familiar betul-betul dengan kita. Ternyata apa? Pernah kita lihat dalam mimpi kita. Pemandangannya, keadaannya, semua sama. Siapa di antara kalian yang menjawab? Sahabat pada saat itu tak mampu untuk menjawab. Akhirnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan,
bahwa orang pada saat tidur Allah Subhanahu wa taala menarik jiwanya. Lalu tubuhnya tetap dalam keadaan hidup karena ruh tidak meninggalkan dirinya. Antara tubuhnya dengan jiwanya yang dipisahkan oleh Allah terdapat hablum min nur. Hablum min nur ini sebagai ungkapan, sebagai metafora. Ada tali dari cahaya yang menghubungkan antara jiwa dan ruhnya dan tubuhnya. Orang-orang yang meninggal dunia bukan hanya jiwanya yang meninggalkan jasadnya, kesadarannya hilang, tapi ruhnya juga meninggalkan jasadnya. Sedangkan yang tidur, jiwanya menuju ke satu arah sebagaimana yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia melakukan perjalanan, menyaksikan mimpi-mimpi dan pemandangan itulah merupakan mimpi yang hak. Tapi begitu dia terbangun, jiwanya kembali ke jasadnya. Setan berusaha mengirimkan mimpi-mimpi buruk bagi orang tersebut. Itu dia terbangun, ya, pada saat tersebut, ya, dalam mimpinya, kalau mimpi yang disaksikan pada saat dia berjalan menuju Allah Ta'ala, menuju arah yang ditentukan Allah, dia menyaksikan mimpi yang hak. Tapi pada saat dia kembali, setan menimbulkan wasawis dan mimpi yang buruk. Oleh karena itu Rasul mengingatkan apabila kalian melihat sesuatu dalam mimpi kalian yang tidak menyenangkan, jangan kalian bercerita kepada seseorang, tapi berludahlah ke kiri sebanyak 3 kali tanpa mengeluarkan ludah. Begitu. Kemudian katakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma ra'ait. Ya Allah, aku berlindung padamu dari keburukan yang aku lihat dalam mimpiku. Jadi apa-apa yang dilihat seseorang kemudian menjadi kenyataan, ya, itu sebetulnya apa yang disaksikan jiwa dalam tidurnya. Jiwanya, kesadarannya hilang, tapi pada saat itu terkadang dia menangis, terkadang dia tertawa, tersenyum. Ya. Semua karena apa? Karena pengaruh yang dilihat dalam mimpi. Terkadang begitu bangun tidur, jantungnya berdetak dengan kencang karena menyaksikan sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi tenteramkan hatimu, Allah tidak pernah berbuat aniaya, berbuat kezaliman. Oleh karena itu Rasulullah perintahkan kita untuk berlindung kepada Allah sebelum tidur agar tidak diganggu oleh syaitan. Karena syaitan bukan hanya mengganggu kita pada saat sadar, pada saat tidur pun dia berusaha mengganggu kita. Nah, mimpi-mimpi yang buruk bagi sebagian orang, apalagi yang musyrik, membuat mereka datang ke paranormal, datang ke dukun, datang kepada orang-orang yang mereka anggap orang yang tahu. Kenapa bukan mohon pada Allah, berlindung padanya dari segala keburukan yang kita saksikan. Dan dia maha kuasa. Sedangkan paranormal atau orang yang dianggap orang tahu seringkali mempermainkan kita, membuli kita. Wal'iyadzubillah. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, sebetulnya setiap manusia ini, setiap malamnya dia mengalami kematian. Bukan kematian dalam arti perpisahan untuk selama-lamanya, tapi menjadi pelajaran, peringatan buat dirinya. Hidup ini singkat, cepat, dan fana. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan penyesalan pada saat kita dibangkitkan di hari kemudian nanti. Manusia sebenarnya di dunia ini dalam keadaan tidur. Kesenangan, kenikmatan, berbagai macam kemewahan yang didapatkan hanya mimpi. Begitu dia wafat, baru dia bangun pada saat tersebut. Ternyata apa? Dulu dia memiliki sekian banyak kendaraan, memiliki sekian banyak aset sertifikat yang selalu dibuka di lemari besinya, ternyata hanya mimpi. Begitu berangkat ke akhirat, 1 meter tanah pun dia nggak punya. Istri yang dulu merupakan pasangan yang mencintainya, dia bersusah payah untuk menyenangkannya sampai di sana, ternyata istri tidak ikut bersamanya. Begitu pula anak-anaknya. Lalu apalagi yang membuat kita berat dengan harta kita? Atau bersedih pada saat sebahagian harta kita berkurang? Pada semua itu ujian, menguji syukur dan sabar kita semuanya. Nah, kalau kita perhatikan dalam suratul An'am, ya, kita jumpai kata yang serupa. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma,
thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-An'am ayat 60. Dan dialah yang mewafatkan kalian di malam hari. Berarti tidur di waktu siang tidak sama dengan tidur di malam hari. Tidur yang lelap di malam hari ini, pada saat tersebut ya, jiwanya meninggalkan jasadnya. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia mengetahui apa yang kalian perbuat di waktu siang dengan anggota badan kalian. Thumma yab'atsukum fi, kemudian Allah akan membangkitkan kalian kembali. Liyuqda ajalum musamma. Jadi tidur di malam hari Allah bangkitkan kembali untuk tiba pada ajal yang telah ditentukan oleh Allah. Thumma ilaihi marji'ukum, kemudian kepada Allah kalian dikembalikan. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian Allah akan memberitahukan kalian tentang apa yang dulu kalian perbuat. Albirru la yabla wa dzambu la yunsa. Kebaikan tidak akan hilang, keburukan juga tidak akan dilupakan. Iqbal ma syi'ta kama tadinu tudan, lakukanlah sebagaimana yang kamu kehendaki, sebagaimana perbuatanmu, kamu akan menerima balasanmu. Nah, kata tawaffa ya tawaffa di samping menunjukkan arti al-qabdu, juga bisa berarti akhdhu syai'i kamilan atau i'ta'u syai'i kamilan. Mengambil sesuatu secara sempurna atau memberikan sesuatu secara sempurna. Itu juga merupakan salah satu makna daripada apa? Daripada waffa, yuwaffi atau tawaffa ya tawaffa. Jadi ya tawaffal anfusa hina mautiha, ya, dia mewafatkan jiwa ketika matinya, sudah mengakhiri apa? Masa-masa apa? Yang Allah berikan, sedangkan pada saat tidur itu merupakan masa ya, dia bekerja, berakhir, masuk dalam suasana istirahat untuk memulihkan, mengembalikan kesehatannya dengan sempurna. Oleh karena itu katanya digunakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun, ay tu'ta au yu'ta nasibuha kamilan. Ya, tanpa dikurangi sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil, bahkan dia maha pemurah dengan menambahkan nikmat-nikmat dan karunia-Nya. Jadi ayat demi ayat kalau kita perhatikan saling berhubungan satu dengan lainnya. Termasuk ayat yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqqi faman ihtada fali nafsi. Kita temukan juga hubungannya erat dengan ayat sebelumnya. Hubungannya amat apa? Amat erat dengan ayat sebelumnya. Jadi kalau kita renungkan bersama-sama firman Allah, qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amilun fasawfa ta'lamun man ya'tihi adzabun yukhzihi wa yahillu alaihi adzabun muqim. Agar manusia tidak beralasan di hari kemudian nanti tak tahu apa yang mereka harus lakukan, Allah sebutkan inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqq. Kemudian Allah juga jelaskan saat-saat manusia akan menjumpai balasan atas amal mereka, ya, pada saat mereka diwafatkan oleh Allah, meninggalkan dunia ini, kemudian kembali ke hadapannya. Pada saat tersebut, fasawfa ta'lamu. Kalian akan mengetahui siapa orang-orang yang terkena azab yang menghinakan dirinya, begitu juga yang akan berada dalam azab yang muqim. Jadi indahnya Al-Quran saling bertalian satu dengan lainnya, walaupun diturunkan pada waktu dan masa yang berbeda-beda. Jadi kalau seorang bertanya, bukankah Al-Quran itu diturunkan pada waktu yang berbeda-beda, berhadapan dengan kejadian yang bermacam-macam. Tapi kenapa pada saat kita membaca seolah-olah diturunkan pada waktu yang sama? Inilah merupakan i'jaz at-tartibil Quran, mukjizat susunan Al-Quran yang membantu kita untuk dapat memahami Al-Quran. Karena kalau disusun berdasarkan urutan turunnya, orang tidak akan paham Al-Quran. Dan kalau kita perhatikan bersama-sama Al-Quran berpindah dari tema ke tema dengan perpindahan yang tidak kita rasakan sama sekali. Kenapa? Karena dia menghadapi kehidupan yang real. Menghadapi kehidupan yang real. Jadi berbicara tentang persoalan yang mereka hadapi
Allah memberikan terapi yang amat indah bagi mereka dengan penuh sentuhan. Terkadang menggerakkan, menggetarkan hatinya, terkadang mengajak dia berpikir, terkadang belajar dari sejarah masa lampau ya. Terkadang dengan kabar gembira, terkadang dengan ancaman. Ini merupakan salah satu keindahan metode pendidikan yang Allah ajarkan. Kita nggak bakal jumpai sama sekali dalam buku-buku yang lain. Di saat orang berbicara masalah hukum, kita nggak merasakan sentuhan yang ada haram, halal, mubah, mustahab, betul nggak? Di saat orang berbicara ya, masalah tazkiyatun nafas, kalau tidak mendapatkan bimbingan pengarahan dan juga memiliki neraca, dia bisa-bisa menganggap dirinya dalam kebaikan padahal jauh dan tersesat dari jalan Allah. Akhirnya lahirlah syatohat sufia. Syatohat yang kembali kepada zauk rasa, bukan kembali kepada tolak ukur kebenaran. Jadi kalau kita perhatikan di sini, firman Allah yang diuraikan Sayyid Qutb, Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haq, al-haqqu fi tabiati. Karakteristik Al-Quran itu sendiri merupakan al-haq. Dia sebagaimana diturunkan Allah, itu juga yang diterima dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik lafadznya maupun kontennya semua, ya, tidak ada perubahan sedikit pun. Kalau hadis kan diriwayatkan dari Rasul, lalu diungkapkan dengan bahasa sahabat masing-masing. Oleh karena itu bisa terjadi reduksi, bisa mengalami distorsi. Karena apa? Karena diungkapkan oleh sahabat dengan bahasa mereka. Tapi kalau Al-Quran diturunkan oleh Allah, lafadznya dan kontennya diterima oleh Rasul sebagaimana adanya, dan beliau juga sampaikan sebagaimana adanya. Wal haqqu fi manhajihi. Begitu pula dalam manhajnya, dalam pedoman hidupnya, merupakan kebenaran yang tidak meragukan. Wal haqqu fi syariati, dan dia merupakan hak ya, fi syariati, dalam syariatnya. Tidak mungkin dapat dibandingkan dengan syariat apapun. Syariat yang datang dari Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Alim Al-Hakim, yang penuh dengan sentuhan, belayan, bimbingan, sampai dalam peringatannya pun untuk menjaga dirinya. Hati-hati, jangan sampai kamu terjerumus dalam tebing. Hati-hati terdapat belokan yang tajam. Hati-hati terdapat daerah yang licin. Seperti wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi bimbingan-bimbingan ini bukan bersifat kaku, tapi justru apa? Penuh dengan kasih sayang sebagaimana orang tua yang penuh kesabaran, membimbing, membelai, dan mendidik anak-anaknya. Tapi kalau kita baca ancaman-ancaman para ulama yang ada bagaikan momok. Jadi kita dibayangkan Tuhan tuh hantu yang menyeramkan, bukan Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian wal al-haqqul ladzi taqumu alaihi samawati wal ard. Dia merupakan kebenaran, dengan kebenaran tersebut langit dan bumi tegak. Wa bil haqqi qamatis samawati wal ard. Kalau seandainya langit bumi mengikuti kemauan manusia atau punya hawa nafsu, lalu dia bertindak sesuai dengan kemauannya, persis seperti jembatan atau bangunan yang dibangun oleh manusia dengan mengurangi ini maupun itu. Bayangkan coba apa jadinya. Tapi Allah kasih manusia melakukan kecurangan, merusak lingkungan dan alam, sedangkan langit dan bumi tegak di atas kebenaran yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa yaltaqi alaihi nizamul basyariyati fi hadzal kitab wa nizamul kauni kulluhu fi tanasuqin, dan kebenaran tersebut yang Allah turunkan bertemu dengan apa? Dengan tatanan dan aturan yang mengatur alam semesta di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi antara norma-norma syariat Allah, kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran ternyata apa? Selaras dengan kebenaran ya, hukum-hukum yang mengatur alam semesta ini. Artinya tidak terdapat pertentangan. Ini yang dikatakan bersifat alami. Tapi sayang manusia justru memilih jalan yang membuat hidupnya mengalami kesulitan, keberatan. Dia menganggap dia lebih tahu dari Allah. Begitu dia tempuh, ternyata dia memasuki jurang, tebing, daerah-daerah yang licin. Setelah itu dia salahkan takdir Allah. Ini semua takdir Allah. Jahat gak? Jahatnya luar biasa manusia ini. Jadi
Al-haqqul ladzi taqumu alaihi as-samawati wal ard wa yaltaqi alaihi nizamul bashariyati fi hadzal kitab wa nizamul kauni kulluhu fi tanasuqin. Jadi antara nizamnya yang yang mengatur kehidupan manusia dalam kitab ini selaras dengan nizamul kaun, yaitu tatanan yang mengatur alam semesta fi tanasuqin dalam keserasian. Hadzal haq nazala linnas. Kebenaran ini datang untuk manusia. Oleh karena itu harus disampaikan. Liyahtadu bihi wa ya'ishu ma'ahu wa yaqumu alaihi, agar mereka mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran dan hidup bersama Al-Quran, wa yaqumu alaihi, dan juga tegak di atas bimbingan petunjuknya. Wa anta muballighun, sedangkan kamu hanya orang yang menyampaikan pesan Allah. Wa hum ba'da dzalika wa ma yasha'un, setelah itu mereka tergantung pilihan mereka li anfusihim, untuk diri mereka, min hudan aw dhalal, baik itu memilih petunjuk atau kesesatan. Wa min na'imin aw adzab, dalam memilih kenikmatan ya, ataupun azab. Fa kullun muridun nafsa, tiap orang menghantarkan dirinya ma yasha, apa yang dia inginkan. Wa ma anta bimusaytirin alaihim wala mas'ulin anhum, dan kamu tidak sama sekali diberikan kekuasaan untuk menguasai mereka, memaksa mereka, dan kamu juga tidak akan ditanya tentang mereka di saat mereka memilih kesesatan setelah engkau berikan penjelasan. Yang penting jelaskan. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghai. Ini ketika turun memang kebenaran sudah jelas. Begitu Rasulullah wafat, pada saat ini kebenaran menjadi kabur kembali, bukan karena tidak ada petunjuk. Manusia menyembunyikan petunjuk Allah. Hingga Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Sesungguhnya mereka menyembunyikan apa yang kami turunkan dari ayat-ayat bayinat dan petunjuk setelah kami jelaskan bagi umat manusia, maka mereka orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh setiap pelaknat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali apabila dia bertobat kembali pada Allah. Kemudian memperbaiki diri mereka dan sikap mereka. Kesalahan yang mereka lakukan, mereka umumkan di tengah-tengah manusia, menjelaskan dulu, saya mengucapkan atau menetapkan sesuatu yang tidak benar, saya bertobat daripadanya. Illal ladzina tabu wa aslahu. Kemudian wa bayyanu. Bayangkan coba. Mereka taubat, memperbaiki kesalahan mereka, kemudian menjelaskan bagi manusia. Wa ana tawwabur rahim, kalau mereka bertobat, aku akan terima taubat dan kembalinya mereka. Ini bukan masalah sepele, ini masalah amanat yang mesti kita sampaikan pada umat manusia. Tapi sayang, sekarang dakwah jadi profesi. Masing-masing ya, bangga dengan pendapatan dia setiap bulannya sekian, rumah mewahnya, kendaraannya, atau pengikut yang begitu banyak. Nah, kita tidak berusaha mencari pengikut, bahkan tidak berpikir ke arah tersebut. Tapi kita ingin menyampaikan pesan Allah, berjalan bersama-sama menuju Allah sebagaimana Rasul bersama para sahabatnya. Baik orang suka dan tidak suka itu bukan menjadi perhatian kita. Tapi yang kita harapkan adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ihtada fali nafsih, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Maka innamal wakilu 'alaihim huwallah, yang menjadi wakil, yang mengurus mereka, semua urusan mereka, menentukan juga nasib mereka adalah Allah. Wa hum fi qabdati, mereka berada dalam genggamannya. Fi sahwihim wa naumihim, baik pada saat mereka sadar, bangun, atau pada saat mereka tidur. Wa fi kulli halatin min halatihim, demikian pula pada seluruh keadaan mereka. Wa huwa yatasarrafu bihim kaifa yasha, atau kama yasha, dia melakukan terhadap mereka sebagaimana yang Allah kehendaki. Yang amat menakjubkan juga mengharukan. Mereka-mereka yang ingkar dan kafir, mempersekutukan Allah, pada saat mereka tidur dijaga oleh Allah.
Pada saat mereka bangun, Allah berikan juga rizkinya, nikmatnya pada mereka. Allah masih mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Antum bayangkan coba kesabaran Allah. Lalu kita masih tuduh Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia yang menyesatkan kita. Dia yang menentukan kesesatan bagi kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita sesuai dengan pilihan kita. Contohnya, kalau orang minum jus jeruk yang dirasakan jus jambu bukan? Enggak. Makan jus jambu rasanya jambu, makan jus jeruk rasanya jus jeruk, minum madu enggak mungkin sama sekali dia merasakan khamr. Sebaliknya minum khamr walaupun mereknya madu rasanya khamr. Begitu juga manusia. Di saat dia memilih keburukan, ya dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala perlakukan dia dengan pilihannya. Karena Allah tidak akan memaksa. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mungkin untuk lebih luas lagi kita diskusikan ya, karena bahasanya jelas dalam masalah ini. Jadi ayat-ayat ini berhubungan erat dengan ayat sebelumnya. Begitu pula dengan ayat berikutnya. Nah, Ustaz Hamzah mungkin mau menambahkan, Fadhil? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sejak dulu dari masih kecil ketika kita diceritakan tentang kematian, apa yang terjadi setelah kematian, itu membuat kita bingung, meraba-raba seperti itu. Seperti apa sih kematian? Tapi penjelasan Al-Quran dan juga tadi penjelasan Imam Ali, Masya Allah, yang sesuai dengan Al-Quran menjadi jelas. Dari sini juga kita bisa tahu dari ayat-ayat Al-Quran bagaimana eksistensi kita, hidup kita di dunia ini. Kemudian setelah kita meninggal, kemudian apa yang terjadi di sana. Kemudian setelah itu pada saat terjadi kiamat, setelah itu bagaimana kita dibangkitkan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal-hal yang gaib sebenarnya. Hal-hal yang gaib yang kita nggak tahu kalau tanpa diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga dijelaskan oleh Nabi ya, yang tentunya yang sampai kepada kita pilih yang sejalan dengan Al-Quran. Karena itu pasti yang dijelaskan oleh Nabi. Dari sini, dari ayat-ayat Al-Quran ini, dalam surah Az-Zumar yang kita baca tadi, tergambar bagaimana sebenarnya manusia ini sering masih dalam kitab-kitab tafsir pun dulu kita rancu antara roh, an-nafas, kemudian al-jasad. Ya, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi kita bisa dan mudah menganalogikannya seperti itu. Jadi manusia ini terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur jasad, fisik, kemudian unsur jiwa, an-nafas, dan juga ada roh di sana. Nah, kalau kita analogikan sekarang ini gampang ya. Dulu karena nggak ada untuk menggambarkannya agak susah. Sekarang seperti handphone atau laptop seperti itu, atau robot seperti itu. Kalau hardware-nya ini ya seperti jasad. Kemudian software-nya itu seperti nafas, jiwa. Dan ruh itu sebagai power-nya. Ya, power. Ini gambaran dari Al-Quran jelas sekali. Ya, power ini kadang-kadang kan, ya handphone juga ada, power lowbat nih, kadang-kadang lowbat seperti itu. Roh juga, ya manusia seperti itu. Ya, makanya orang yang beriman kepada Allah, yang menjadikan Allah sebagai walinya. Ya, dari akhir surah Al-Mujadilah itu, wa ayyaduhum biruhim minhu, Allah perkuat dengan roh darinya. Artinya bagaimana powernya itu ya, jadi kuat kembali. Seperti itu. Nah, ini di sini Allah gambarkan bagaimana ketika orang meninggal, Allah samakan, analogikan ketika sama dengan ketika kita tidur.
Jadi tidur pun itu sebenarnya hakikatnya sama dengan orang yang meninggal. Karena orang yang meninggal itu berpisahnya antara jiwa dengan jasad. Dan juga di sana ruhnya juga sudah habis. Artinya dicabut ruhnya, itu meninggalkan jasadnya. Ya, seperti itu. Nah, ketika dia tidur, ruhnya masih ada di dalam jasadnya. Ya, hanya jiwanya yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jiwa keluar dari jasad ini, maka jiwa berada dalam dimensi yang lain. Ya. Jiwa kita ini ya bisa melanglang buana tadi seperti diceritakan bagaimana ya, bisa karena tidak terikat dengan tempat dan waktu lagi. Kalau jasad kan terikat dengan tempat dan waktu. Kalau jiwa tidak. Oleh karena itu bisa mengarungi masa lampau ketika kita masih kecil waktu itu. Ya, kita main di kali misalnya, main di sawah misalnya, atau main layangan dengan teman-teman seperti itu. Ya, itu jiwa ketika mengarungi masa lampau. Atau bisa juga mengarungi masa yang akan datang. Ya, seperti tadi diceritakan. Ya, Sayyidina Umar merasa seolah-olah dia pernah melihat sesuatu, ya, merasakan sesuatu. Dan banyak ini kita juga pasti mengalami seperti itu. Perasaan kita udah pernah ke suatu daerah, suatu kampung nih, perasaan kita itu. Tapi kapan ya? Nggak tahu kita belum pernah ke sana. Ya, ternyata jiwa kita waktu kita tidur sudah sampai ke sana lebih dahulu. Ya. Itu artinya gambaran bagaimana ketika jiwa meninggal itu juga terpisah seperti itu. Ketika orang meninggal, ya, maka di samping jiwanya berpisah dari jasadnya dan ruhnya juga sudah habis, ya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jiwa kita ini tetap hidup. Ya, yang mati jasad karena udah kadaluarsa. Ya, jantungnya mungkin udah nggak bisa berfungsi lagi, atau otaknya udah nggak berfungsi, ya, semua jasadnya nggak berfungsi. Ya, tapi jiwanya tetap. Oleh karena itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang meninggal, yang terbunuh di jalan Allah mereka mati. Ya, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan rezeki. Ini sebenarnya bukan hanya orang yang meninggal, ya, itu hidup jiwanya. Tapi ya orang yang bukan yang terbunuh di jalan Allah, tapi semua orang seperti itu. Cuman konteksnya di sini yurzakun itu tuh. Ya, mereka mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan. Itulah kesenangan alam barzakh, ya, yang ketika dia setelah meninggal. Ya, sebaliknya kalau dia seorang yang kafir, maka dia juga hidup jiwanya yaitu tapi mendapatkan siksa, mendapatkan kesengsaraan di sana. Jangankan disiksa, ketika mengetahui bagaimana ternyata benar apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, itu saja sudah merupakan siksaan batin yang benar-benar menyakitkan. Ternyata ya, mereka sudah melalaikan perintah-perintah Allah, tidak beriman kepada Allah, nggak mempercayai adanya hari di mana mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada semua, udah penyiksaan, apalagi ya mereka pun dapat persekot adab. Nah, ini ya kondisi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surah Az-Zumar ini maupun di surah Al-An'am tadi ayat 61. Oleh karena itu ketika kita bangun dari tidur, kan doanya Rasulullah doakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan kami
menghidupkan kami setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Di sini jadi orang yang belum waktunya meninggal dikembalikan lagi jiwanya ke dalam jasadnya ketika dia bangun. Sering kan suka kita bilang orang baru bangun tidur kadang-kadang dia masih linglung, kita suka bilang, oh jiwanya belum kumpul nih, seperti itu. Itu memang seperti itu ya kondisi. Itulah apa yang diterangkan oleh Al-Quran ini real, suatu yang benar, suatu. Jadi kalau mau tahu tentang hal yang gaib, ya baca dari Al-Quran, ya. Kemudian kalau ada riwayat-riwayat, ya cocokkan. Jadi kita nggak rancu ketika kita menerangkan kepada anak didik kita, ataupun untuk diri kita sendiri bagaimana kita membayangkan kondisi saat kematian ataupun nanti ketika dibangkitkan dan seterusnya, diceritakan dalam Al-Quran Karim. Ya. Kalau kita baca ayat demi ayat, kita satukan seperti itu, kita akan mendapatkan gambaran yang komprehensif. Inilah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan terbukti makin kesini makin jelas. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Fadhal ikhwan yang mau masuk, masih ada waktu 10 menit lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Razi. Ustaz, sedikit saya mau bertanya tentang surat Ustaz. Surah gitu. Artinya susunan Quran berbentuk surah. Iya. Yang saya kan kalau buku-buku umumnya itu kan disusun dalam berbentuk bab gitu, dan punya keterkaitan antara satu bab dengan yang lain gitu Ustaz. Betul. Yang belakangan saya baca dari beberapa tulisan, itu keterangannya mengatakan bahwa setiap surah itu Allah susun utuh, tidak punya keterkaitan satu dengan yang lain gitu. Makanya Allah seringkali membahas misalnya kisah tentang Bani Israel di surat misalnya Al-Baqarah, tapi di surat An-Nisa Allah bahas juga misalnya. Itu satu surat itu punya maksud, punya tujuan yang bisa dipedomani masing-masing gitu Ustaz. Apakah itu benar gitu Ustaz? Artinya satu surat itu memang didesain untuk memberikan satu gambaran yang bisa dipedomani gitu. Utuh satu surat, kemudian di surat yang lain juga berbeda gitu Ustaz. Nah, ini bagaimana penjelasannya tentang surat ini Ustaz? Kenapa Allah tidak menggunakan susunan yang sistematis gitu? Terima kasih Ustaz. Baik ya. Kalau kita perhatikan Al-Quran ini beda dengan kitab yang lain. Buku-buku yang ditulis manusia disusun secara sistematis. Kalau kita perhatikan masing-masing sesuai dengan apa? Dengan katakan jurusannya dan bidangnya. Mereka membahas katakan matematik, secara menyeluruh tidak mungkin masuk materi sejarah. Betul enggak? Semua yang berhubungan dengan matematik. Begitu juga di saat membahas kimia juga fokus dari mulai definisi kimia, kemudian uraiannya, contoh-contohnya, dan dia tidak akan mungkin beralih kepada masalah ekonomi. Begitu juga pada saat berbicara mengenai fisika. Fokus pada hal-hal yang berhubungan dengan fisika, nanti ditemukan kaitannya dengan yang lain, seperti contohnya dasarnya fisika masuk astrofisika, geofisika. Karena apa? Karena alam ini kan merupakan satu kesatuan. Nah, manusia untuk memudahkan bagi mereka memahami satu bidang yang katakan dikuasainya, bisa dia menguasai fisika atau kimia atau katakan biologi ataupun ekonomi. Dia tetap tidak mandiri dengan apa yang dikuasai, tapi harus bekerja sama dengan kejuruan ilmu yang bermacam-macam. Sedangkan Al-Quran kitab hidayah, di mana konten dan kandungan Al-Quran ini betul-betul membimbing manusia dan seluruh aspek kehidupannya, baik spiritualnya, moralnya, yang kembali kepada etika, adab, hubungannya sebagai makhluk sosial yang dibangun antara dia katakan dengan keluarganya, istrinya, anaknya, terutama dengan kedua orang tuanya, begitu pula dengan masyarakat di sekitarnya, baik itu sama muslim, dengan non-muslim, begitu juga dengan alam. Ini semua harus dikuasai, diketahui oleh manusia. Karena menyangkut apa? Interaksinya dengan kehidupan.
semuanya dibangun atas dasar hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di saat kita membaca Al-Quran, dimulai dengan bicara mengenai ayat-ayat kebesaran keagungan Allah, mengajak manusia untuk bertafakur, untuk berpindah kepada apa? Kepada aturan dan hukum. Tapi aturan bukan dibangun tanpa fondasi yang kuat, dibangun atas dasar apa? Imannya, keyakinannya, ketundukannya, keyakinannya pada kebenaran yang datang dari Allah. Contoh jangan jauh-jauh. Allah berfirman, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini merupakan klaim dari Allah membutuhkan bukti. Allah buktikan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi ayatin liqaumin yaqilun. Ini fenomena alam yang bermacam-macam kan. Bermacam-macam tapi saling berkaitan satu dengan lainnya. Semua diciptakan dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Setelah Allah jelaskan bagaimana fenomena alam yang semuanya menunjukkan akan karunia Allah dan semuanya membuktikan bahwa yang mengaturnya, yang menetapkannya satulah syarika. Karena kalau seandainya ada pencipta pengatur selain dari Allah, niscaya akan hancur. Keseimbangannya karena berasal dari satu apa? Pencipta. Maka Allah terangkan sebagian manusia ada yang mengangkat sekutu-sekutu tandingan bagi Allah. Mereka cintai sebagaimana cintanya kepada Allah. Sedangkan orang yang beriman hanya akan mencintai Allah. Orang-orang yang beriman apa? Mereka akan mencintai Allah melebihi segala sesuatu. Kenapa? Karena semua yang ada ini kembali kepada asalnya itu Allah. Dan semua karunia Allah, baik itu pada alam, kembali pada kita. Karunia Allah katakan yang Allah limpahkan melalui hujan, melalui tanaman, melalui hewan-hewan ternak. Kembali kepada siapa? Termasuk oksigen kembali kepada kita semuanya. Betul tidak? Jadi Allah mengajak kita untuk merenung, berpikir menjadi makhluk yang betul-betul apa? Makhluk yang betul-betul memahami dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, bagaimana dia hidup yang benar. Dan kelak dia akan kembali kepada Allah didasari ilmu. Jadi Al-Quran bukan hanya sebuah kitab yang bicara mengenai aturan. Karena kalau aturan tanpa memiliki fondasi iman, keyakinan, ma'rifah kepada Allah, aturan tersebut sia-sia. Sebagaimana aturan yang dibuat oleh manusia, terjadi pelanggaran di sana-sini, bahkan yang menetapkan aturannya melanggar. Atau memang menetapkan untuk dilanggar. Tapi Allah bangun aturan yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Yang bermacam-macam ini, berbagai macam suku, bangsa, tak mungkin dapat disatukan kecuali kalau dikembalikan kepada penciptanya. Betul tidak? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita temukan keajaiban yang luar biasa. Dia berpindah dari tema ke tema, tapi saling berkaitan satu dengan lainnya. Dan subhanallah bukan hanya ayat-ayatnya yang terdapat dalam satu surah, tapi antara ayat dalam satu surah ternyata terhubung dengan ayat-ayat yang lain dalam surah yang lain. Saling menafsirkan, saling menerangkan, semuanya kembali kepada induk yang sama, seolah-olah ada hablum min nur, tali dari cahaya yang menghubungkan ayat-ayat Al-Quran termasuk surah-surahnya. Hingga Allah berfirman, kitabun uhkimat ayatuhu. Ini sebuah kitab yang disempurnakan ayat-ayatnya. Thumma fussilat. Kemudian dirincikan billadun hakimin khabir. Dari sisi yang maha bijaksana lagi. Maha apa? Maha khabir, maha mengetahui. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah yang telah menurunkan sebaik-baiknya tutur dan ucapan. Bukan hanya surah yang ayatnya mutasyabihah, tapi kitaban mutasyabihah, sebuah kitab yang isi kandungannya itu apa? Betul-betul penuh keserasian, keselarasan satu dengan lainnya. Hingga Allah berfirman, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau datangnya bukan dari Allah, tapi datang dari selain Allah, pasti akan terdapat pertentangan satu dengan lainnya. Oleh karena itu pada saat kita mempelajari Al-Quran, baik ayat dengan ayatnya dalam satu surah, maupun antara surah dengan surah yang lain, kita harus fahami ini merupakan satu kesatuan.
Kalau kita menafsirkan terpisah-pisah akan melahirkan pemahaman yang tereduksi. Oleh karena itu Allah mengancam orang-orang yang memisah-misahkan Al-Quran. Kama anzalna alal muqtasimin alladhina ja'alul qur'ana idhin fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Kami telah berikan peringatan kepada mereka yang menjadikan Quran muqtasimin, mereka membagi-bagikan, memilah-milah Al-Quran. Mereka jadikan Quran sebagai anggota badan yang terpisah-pisah. Idhin diambil dari kata udwan muqatta'an. Artinya mereka pisah-pisahkan, ya, bagaikan manusia tangannya dipisahkan dari kepalanya, dari kaki. Akhirnya melahirkan apa? Melahirkan betul-betul apa? Kerusakan, bahkan kebinasaan. Tapi kalau Quran kita terima sebagai kitab Allah, lalu ayatnya saling menerangkan satu dengan lainnya, kita akan temukan keindahannya. Di saat kita menjumpai satu kata dalam Al-Quran yang kurang jelas bagi kita bisa apa? Alihkan kepada apa? Ayat-ayat yang lain yang menerangkan makna daripada ayat tersebut. Saling menjelaskan satu dengan lainnya. Jadi Al-Quran bukan hanya ayat-ayatnya disusun oleh Allah, tapi surah-surahnya pun disusun oleh Allah, dimulai dengan Al-Fatihah, ditutup dengan apa? Dengan An-Nas. Dan Rasul menyebutkan suratul Fatihah itu sebagai apa? Fatihatul Kitab. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatul Kitab. Tidak sah salatnya seorang yang tidak membaca pembuka daripada Alkitab. Itu surah Al-Fatihah. Berarti apa? Memang Al-Quran dari mulai masa Rasul dibuka dengan Al-Fatihah. Ini hadis yang sahih dan muttafaq alaih. Beda dengan riwayat yang mengatakan yang pertama mengumpulkan Al-Quran, yang berserakan di sana sini, katanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi kalau kita terima hadis ini, kita akhirnya apa? Kita akhirnya menolak hadis yang lebih kuat, bahkan apa? Menolak keterangan Al-Quran, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang bertanggung jawab untuk apa? Mengumpulkannya, baik di dada maupun dalam kitab. Demikian pula mengajarkan cara membacanya. Kitab Taurat turun dalam bentuk alwah. Taurat itu bukan Nabi Musa yang tulis, tapi dalam bentuk alwah, loh-loh yang berisikan tulisan Taurat. Masa Al-Quran sebagai kitab penutup dibiarkan berceceran berserakan. Jadi Quran harus kita fahami sebagai satu kesatuan kitab yang datang dari sisi Allah, dimulai dengan Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas. Dan Allah telah menerangkan kepada kita, sebelum Quran dikumpulkan di dunia, dia telah terkumpul di Lauh Mahfuz. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Innahu laqur'anun karim. Di mana? Fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Begitu juga bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Nah, waktu turun kepada Rasulullah SAW, Allah mengaturnya. Susun ayatnya dengan ayat ini dalam surah ini. Kemudian susunan surahnya pun diatur oleh Allah sebagaimana tersusun di Lauh Mahfuz. Kitab yang benar-benar tidak dihinggapi oleh kebatilan, baik sebelum turunnya, setelah turunnya, maupun setelah wafat Nabi kita Muhammad SAW, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi. Cuma memang setiap surah punya keistimewaan sendiri. Contohnya, kalau kita baca surat wal adiyati dhabha fal muriyati qabha. Itu kita temukan bahwa apa? Pembukaan surah ini bagaikan bingkai. Bingkai kalau figura, bingkainya itu pembukaan surahnya. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Masuk dalam temanya jawabannya fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'. Kita kalau renungkan ayat ini betul-betul amat menakjubkan. Pasukan berkuda yang berlari dengan cepat mendenguskan nafasnya, keluar katakan ingusnya, kakinya menghentakkan di atas permukaan batu hingga mengeluarkan percikan-percikan api, tentu menggambarkan jiwa manusia. Jiwa manusia ini ya, yang hidupnya apa? Dalam keresahan, kegelisahan, juga dalam kegilaan mengejar harta, ya, menginginkan dunia. Diumpamakan bagaikan apa? Orang-orang yang sedang bangun dari tidur di pagi hari, datang pasukan berkuda dengan gemuruh suaranya, hentakan kakinya, debu yang berterbangan. Tahu-tahu pasukan tersebut masuk di tengah-tengah orang-orang yang sedang apa? Yang sedang siap-siap untuk bangun dari tidurnya. Secara tiba-tiba. Bagaimana kira-kira kegelisahannya? Itu merupakan gambaran dari keadaan manusia. Jadi kalau kita baca surah, ada bingkainya, ya, yang betul-betul apa?
yang betul-betul membingkai surah tersebut. Tapi antara surah ini dengan surah yang lain terdapat apa? Terdapat hubungan. Oleh karena itu ada sebuah tafsir yang ditulis oleh siapa? Oleh Al-Biqai, yang menjelaskan tanasubus suwar wal ayat. Bagaimana hubungan keserasian antara surah-surah Al-Quran, begitu pula ayat-ayat. Ini yang amat indah. Jadi kalau seandainya orang mengatakan, kok kenapa Al-Quran tidak menjadi sebuah kitab yang sistematis, bicara tentang satu bidang hingga selesai, kemudian pindah kepada bidang yang lain? Jawabannya kitab hidayah. Al-Quran kitab hidayah untuk memberikan bimbingan bagi manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupannya. Bukan seperti buku ya, yang bicara mengenai ekonomi, bicara mengenai fisika, bicara mengenai katakan apa, matematika ya. Itu tergantung apa, jurusan masing-masing mengumpulkan semua materi yang berhubungan. Tapi Al-Quran ditujukan untuk manusia. Dan manusia sebagaimana kita tahu ya, bukan hanya terdiri dari apa? Bukan hanya terdiri dari apa? Satu katakan apa namanya, tapi dia terdiri dari berbagai macam aspek. Nah, Quran menyentuh semua aspek yang ada pada manusia dengan nilai-nilai yang datang dari sisi Tuhannya yang paling mengetahui keadaannya. Jadi kalau kita nanti insya Allah begitu kita pelajari katakan satu surah selesai, kita berikan kesimpulannya, kemudian kita lihat bagaimana hubungannya dengan surah sebelumnya atau surah sesudahnya. Contohnya kita baca Al-Baqarah sampai kepada apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qaumil kafirin. Masuk surah berikutnya, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Masuk kepada ayat berikut, temukan hubungan yang amat erat. Nanti kita akan jelaskan. Begitu juga Al-Fatihah. Ketika sampai ihdinas siratal mustaqim waladhdallin amin. Tahu berikutnya alif lam mim dzalikal kitab. Kalau kamu ingin petunjuk, hidayah bagimu, kamu gak usah kesana kemari. Petunjuk sudah dalam dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kita hubungan antara surah dengan surah itu begitu erat satu dengan lainnya. Walaupun setiap surah itu punya ciri-ciri tertentu. Tetapi karena dia kitab semuanya datang dari sisi Allah, maka antara ayat-ayatnya, surah-surahnya saling bertalian satu dengan lain. Nanti insya Allah untuk lebih jelas lagi karena waktu nggak mengizinkan, kita akan bahas secara apa? Secara bertahap hubungan antara surah dengan surah dan ayat dengan ayat. Demikianlah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana qarabatin lana fi dinina. Ma ahli al-kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Nahda bil khair wa nukfa kulla shar. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.